Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Anak-anak ibu yang ibu cintai, hari ini ibu mau menjelaskan mengenai pelajaran Undang-Undang Kesehatan masih dengan Ibu Dinda Ratna ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah beberapa minggu ini kita ketinggalan ya mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Makanya untuk minggu ini Ibu gencar untuk membahas satu bab mata pelajaran Undang-Undang Kesehatan. Nah, yang akan Ibu sampaikan hari ini yang pertama adalah mengenai materi semester ganjil yang akan kalian tempuh di semester ini. Materinya apa aja sih Bu tentang Undang-Undang Kesehatan itu? Yuk kita lihat dulu materinya apa aja ya. Kalian penasaran gak sih? Lanjut ya. Nah, ini materi-materi semester ganjil untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk kelas 10, lihat di kompetensi dasar dan kompetensi intinya, ternyata ada 10 kompetensi dasar. Nah, untuk semester ganjil ini, Ibu ambil hanya 6 kompetensi dasar saja. Ya, salah satunya mengenai hierarki perundang-undangan, tenaga kesehatan, penggolongan obat, kosmetika, alat kesehatan dan PKRT, juga bahan berbahaya. Nah, nanti ini adalah materi-materi yang akan kita untuk semester ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Nah, kita langsung aja masuk ke materi pertama mengenai hierarki perundang-undangan. Ada yang tahu nggak ya hierarki itu apa? Nanti mungkin kita akan bisa memecahkan hierarki itu apa di akhir-akhir ya. Oke, ini kerangka atau peta konsepnya. Untuk perundang-undangan kita bahas mengenai hierarki dan struktur organisasi kesehatan. Nah, di sebelah kanan ada struktur organisasi kesehatan tentang Kementerian Kesehatannya, Badan Pengawas Obat dan Makanannya, Dinas Kesehatan Provinsi, dan juga Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten. Ada Perda Kabupaten atau Kota, dan ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang Ibu minta, selain pengertian mengenai hierarki tadi, Ibu minta juga agar kalian bisa mengurutkan tahapan-tahapan dari yang tertinggi sampai yang terendah dari perundang-undangan ini. Oke? Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang pengertian perundang-undangan yang tadi, kemudian siapa yang membuatnya, kemudian contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan undang-undang kesehatannya. Yang pertama itu mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang tercantum dalam undang-undang adalah ketentuan tertinggi yang pelaksanaannya dilakukan dengan ketetapan MPR, undang-undang, atau dengan keputusan presiden. Yang kedua, tentang ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. TAP MPR ini memuat garis-garis dalam bidang legislatif, dilaksanakan dengan undang-undang, sedangkan TAP MPR yang memuat garis-garis dalam bidang eksekutif, dilaksanakan dengan keputusan presiden. Jadi ada dua ya,
Kalau garis-garisnya dalam bidang legislatif itu pakai undang-undang, kalau dengan yang memuat garis-garis dalam bidang eksekutif itu dengan keputusan presiden. Yang ketiga, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan presiden untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan TAP MPR. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan berikutnya. Selanjutnya, peraturan pemerintah atau PP. Ini merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang. Peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Dan peraturan daerah provinsi itu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur tentunya ya anak-anak. Selanjutnya, peraturan daerah kabupaten atau kota. Ibu pasti meyakini kalian tahu bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota ini harus dengan persetujuan bupati atau wali kota. Nah, tadi itu sudah merupakan urutan-urutannya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan siapa saja yang membuatnya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang begini. Tadi Ibu jelaskan mengenai hierarki perundang-undangan. Kira-kira di kehidupan kalian sehari-hari ada nggak ya contoh hierarkinya? Dalam kelas ada nggak sih hierarkinya di dalam lingkungan rumah ada nggak sih hierarkinya? Coba pikir-pikir. Selanjutnya yang akan kita bahas ini adalah mengenai Undang-Undang Kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI mengeluarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Berikut beberapa istilah yang terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 adalah mengenai kesehatan, kemudian sumber daya di bidang kesehatan, kemudian perbekalan kesehatan, kesediaan farmasi, alat kesehatan, tenaga kesehatan, juga fasilitas pelayanan kesehatan. Dan masih banyak lagi pengertian lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, kawan-kawan. Dan ini yang akan kita bahas untuk ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini. Yang pertama, mengenai obatnya, mengenai kesehatannya, mengenai sediaan farmasinya, dan mengenai pelayanan kesehatannya. Pelayanan kesehatan terbagi menjadi
4 bagian. Yang pertama, pelayanan kesehatan promotif, pelayanan kesehatan preventif, pelayanan kesehatan kuratif, dan pelayanan kesehatan rehabilitatif. Artinya apa sih? Kok ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif? Oke, kita cek ya sekarang. Pelayanan kesehatan promotif merupakan suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan, ya. Kata-katanya aja udah promotif, otomatis itu bisa jadi mengenai promosi kesehatan. Yang kedua, pelayanan kesehatan preventif. Itu adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Yang ketiga, pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk yang pertama, penyembuhan penyakit, yang kedua, pengurangan penderitaan karena penyakit, yang ketiga, pengendalian penyakit atau pengendalian kecacatan agar kualitas hidup penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Kemudian selanjutnya, kegiatan rehabilitatif ini merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya, untuk masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Ingat-ingat ya, promotif itu promosi kesehatan, preventif itu untuk pencegahan, kuratif itu untuk penyembuhan atau pengobatan, dan rehabilitatif itu adalah untuk mengembalikan kondisinya. Nah, ini merupakan pengertian dari obat. Obat merupakan bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologis, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan kesehatan itu sendiri adalah keadaan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sediaan farmasi. Sediaan farmasi ini merupakan hal-hal yang masuk ke dalam sediaan farmasi. Yang pertama tentunya adalah obat. Yang kedua, bahan obatnya. Yang ketiga, obat tradisional. Yang keempat, kosmetik. Nah, sediaan farmasi ada 4 ya. Obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetik. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke organisasi instansi kesehatan. Tadi sudah dibagi bagannya, ada tentang Kementerian Kesehatan dan juga ada tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Yang sekarang akan kita bahas yang pertama adalah mengenai Kementerian Kesehatannya. Nah, Kementerian Kesehatan di atasnya adalah dalam bagian tertingginya yaitu adalah Menteri Kesehatannya. Dan Menteri Kesehatan itu membawahi 4 dirjen atau direktorat jenderal. Yang pertama, ada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Yang kedua, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Yang ketiga, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Yang keempat, Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan. Jadi itu 4-4-nya langsung dipimpin oleh Menteri Kesehatannya itu. Ayo ingat-ingat, Menteri Kesehatan siapa? Nah, yang kedua mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Kita lihat dulu ke sebelah kiri. BPOM memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan, regulasi, dan standarisasi. Yang kedua, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. Yang ketiga, evaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Yang keempat, post marketing. Yang kelima, pra-audit dan pasca-audit iklan dan promosi produk. Keenam, riset terhadap pengawasan obat dan makanan.
Yang ketujuh, komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk untuk peringatan publik. Selanjutnya, untuk bagan organisasi Badan POM itu sendiri. Badan POM itu diketuai oleh Kepala Badan POM dan membawahi beberapa bidang ya. Ada Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Pusat Riset Obat dan Makanan, Pusat Informasi Obat dan Makanan, dan juga Pusat Penyidikan Obat dan Makanan ya. Jadi itu Kepala Badan POM-nya membawahi 4 bidang. Nah, alhamdulillah materi untuk Undang-Undang Kesehatan bab 1 sudah selesai ya. Dan ini kelanjutannya untuk kalian. Yang pertama, tugas untuk minggu ini. Siapakah nama Menteri Kesehatan periode sekarang? Diingat-ingat lagi ya. Ini lagi happening banget nih Menteri Kesehatan. Yang kedua, siapakah nama Kepala Badan POM periode sekarang? Tolong dicari ya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan preventif dan kuratif? Tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ada tugas yang tersisip di awal-awal pertemuan tadi. Yang pertama, hierarki itu apa? Apa ya? Yang kedua, dan mengurutkan perundang-undangan atau hierarki undang-undangan yang sudah tadi ada di dalam slide pertama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian berkenan untuk menonton dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa follow Instagram Ibu @dinaini dan juga jangan lupa subscribe channelnya.